Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah wa arsyadukumullahu bi ta'atihi. Permasalahan yang berkaitan dengan seorang pendakwah atau seorang dai itu perlu untuk kita pahami bersama bahwa siapapun dai, ustadz ataupun apalah namanya, itu adalah seorang yang tidak maksum, seorang yang tidak terjaga dari kesalahan. Pasti punya kekeliruan, pasti punya kesalahan. Yang maksum itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau dijaga dari berbagai kesalahan. Beliau makhluk yang sempurna karena sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan seorang ustadz yang mungkin dijadikan sesepuh ataupun senior dalam kelompok atau komunitas tertentu, tentu memiliki pendapat-pendapatnya, yang mana pendapat itu jelas-jelas murni hasil pemikiran atau analisa daripada ustadz tersebut. Yang mana namanya analisa atau pendapat manusia itu bukan wahyu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Boleh untuk diikuti dan boleh untuk tidak diikuti. Sebagaimana ucapan masyhur dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, yang kurang lebih redaksinya bahwa kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu illa sahibu hadzal qabr. Bahwa setiap orang, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, maka itu boleh ditinggalkan pendapatnya dan boleh diambil pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini, maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tidak boleh fanatik kepada person tertentu, kepada ustadz dai tertentu. Fanatik dalam arti semua pendapatnya kita anggap benar, kita anggap sebagai wahyu yang tidak punya potensi kesalahan. Kemudian setiap orang yang menyelisih pendapatnya diperlakukan dan disikapi sebagaimana seorang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ini tidak benar. Termasuk salah satu pendakwah dari kelompok Salafi Wahabi yang saat ini beliau sudah meninggal dunia, rahimahullah, ya, Ustadz Yazid Jawas. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Beliau ini sosok pendakwah yang tentu memiliki pendapat-pendapatnya, sehingga pendapat itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, mungkin jadi benar, mungkin jadi salah. Gak ada yang maksum. Mungkin jadi diambil, mungkin jadi ditolak pendapatnya. Itu hal biasa. Makanya sangat mungkin karena beliau banyak memberikan ceramah-ceramah, kajian-kajian, dan dokumentasinya tersebar khususnya di dunia maya, bisa jadi itu akan menimbulkan reaksi dari para dai yang lain atau ulama yang lain. Sehingga biasa saja ketika ada para dai, para ustadz yang mengkritisi sebagian pendapat beliau dalam masalah-masalah tertentu. Kalau kita kritisi beliau itu bukan berarti kita sedang menyerang personal,
tapi fokus kepada masalah ilmiahnya saja. Pembahasan ilmiah atau substansinya itu pada masalah yang beliau sampaikan, bukan personalnya. Tidak lebih daripada itu. Sehingga jangan sampai kemudian ada framing bahwasanya kita memusuhi beliau, ya. Yang lebih jahat lagi itu ketika di framing orang yang mengkritisi beliau itu sedang mengkritisi Allah dan Rasulnya, atau sedang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi manhaj salaf, memusuhi Islam. Oh, ini lebih tidak benar lagi. Para ulama zaman dulu itu sudah biasa yang namanya berbeda pendapat dan diskusi, saling bantah membantah itu sudah biasa. Tapi mereka itu memberikan teladan pada kita bahwa yang permasalahkan itu masalah substansinya, itulah masalah ilmiah, bukan pribadi atau personal. Nah, dengan kondisi beliau sudah wafat seperti ini, perlu untuk disadari bersama bahwa beliau kan meninggalkan banyak pendapat-pendapat yang tersebar di internet, video-video, atau yang tertulis. Sehingga nantinya misalkan masih ada dan banyak para dai yang mengkritisi beliau dari beberapa masalah yang memang dianggap kurang tepat atau keliru atau bengkok, yaitu ya merupakan kewajiban kita untuk meluruskan, dan itu sebagai bentuk kasih sayang kita ya kepada umat sebagai orang berilmu, karena kita ini dituntut untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan juga untuk dituntut memberikan nasihat kepada umat, karena ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Terus terang, saya pribadi tidak mengenal personal beliau, tapi hanya tahu dari beberapa pelajaran ceramah ataupun buku. Bahkan bukunya pun saya nggak punya. Banyak saya lihat cuma di ceramahnya saja. Kami pribadi dan juga para ustadz, para dai itu memiliki catatan-catatan kepada pendapat-pendapat beliau yang kita rasa memang itu tidak tepat atau keliru atau salah. Kalau di jumlah mungkin cukup banyak ya, tapi kita ingin menjadikan kondisi seperti ini sebagai kondisi yang nantinya bisa memberikan dampak positif kepada umat. Misalkan beliau termasuk pendapat-pendapat yang kita rasa terlalu berlebihan, keras, ya, dan kaku, yang mana para ustadz dan para dai yang lain tidak sepakat. Contohnya misalkan beliau melarang untuk mengumumkan berita kematian di media sosial secara mutlak, di masjid, di media sosial dan seterusnya, itu nggak boleh, haram menurut beliau. Itu contoh ya. Tapi pada akhirnya para dai, para ustadz mengkritisi beliau karena ini pendapat yang tidak tepat, tidak benar. Sampai akhirnya pendukung beliau, komunitas beliau pun banyak yang tidak mengindahkan ini. Akhirnya menerjang beliau, menerjang pendapat beliau, melawannya dalam tanda kutip pendapat beliau. Apalagi di saat beliau wafat ini, yang pada akhirnya mungkin orang-orang yang begitu keras, begitu ngotot mengikuti pendapat ini, akhirnya harus menjilat ludah sendiri. Mereka sadar bahwasanya untuk menginformasikan kematian seseorang itu membutuhkan media, mungkin lewat pengeras suara masjid, apalagi sekarang yang lebih praktis lewat via media sosial. Mereka butuh informasi itu sampai kepada orang lain, kepada umat Islam, agar banyak yang mendoakan dan menyolatkan. Ternyata mereka akhirnya melakukan itu. Banyak sekali pengumuman-pengumuman yang disebar di media sosial atau via aplikasi-aplikasi hubung seperti WhatsApp dan seterusnya.
Ini untuk bukti ya bahwa pendapat itu sekedar pendapat. Sekeras-kerasnya kita suatu saat kita akan menjumpai satu kondisi yang kita akan mau kembali berpikir bahwa pendapat itu keliru, yang akhirnya kita berani untuk menerjangnya. Padahal sebelumnya begitu keras. Kalau ada siapapun orang yang melanggar pendapat ini, memberitakan kematian seseorang di media sosial, akan langsung dihujat, disalahkan, disikapi keras. La haula wala quwata illa billah. Ya. Pada akhirnya sebagian orang itu ternyata sekarang sudah sadar. Dia juga dalam hal donasi, melarang donasi secara mutlak, yang akhirnya murid-murid beliau juga ataupun komunitas beliau tidak mengambil pendapat ini, tetap nekat buka donasi juga untuk pembangunan pondok, untuk ini dan seterusnya, untuk dakwah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk beliau. Ya, Ustadz Yazid itu tidak sempurna, boleh diselisih, boleh untuk tidak sepakat. Ini baru contoh-contoh lain banyak dalam masalah pemahaman syirik, masalah yang kemudian penyesatan kepada Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah itu madhab jumhur muslimin di dunia, termasuk di Indonesia. Secara tidak langsung Ustadz Yazid ini telah menyesatkan mayoritas ulama muslimin di seluruh penjuru dunia dan mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bayangkan, di kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, dia itu menyesatkan Asy'ariyah. Ya, itu ngeri sekali. Para ulama besar itu isinya Asy'ariyah. Hampir semua ulama besar dari masa ke masa yang punya karangan-karangan yang begitu banyak dari seluruh fan ilmu itu rata-rata Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Nah, itu beliau sesatkan semua. Sementara di perpustakaan beliau itu isinya buku-buku mereka. Lucu sekali ini pendapat ini sebenarnya. Tidak konsisten. Orang-orang yang disesatkan, buku-bukunya dikoleksi semua. Apa tidak takut tersesat kalau seperti itu? Ya. Dan salah satu atau sisi yang banyak dikritisi oleh umat Islam di Indonesia ini dari beliau adalah pendapat-pendapat tentang masalah tadi, isu tentang Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, kemudian masalah kesyirikan, mudah memvonis kesyirikan, kuburi, melarang ziarah kubur atau hal-hal lain. Seperti juga masalah menetapkan turunnya hujan dengan proses hujan, ya, yang itu dianggap proses penguapan air laut, ya, kemudian menjadi awan dan kemudian ditiup angin, itu kemudian diturunkan hujan, itu merupakan kesyirikan dan upaya untuk menolak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menyalahkan pelajaran IPA dan seterusnya. Ini na'udzubillah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini sangat fatal kekeliruan ini. Secara tidak langsung itu mengkafirkan dan memusyrikkan kaum muslimin dan ulama muslimin yang mempelajari itu dan mempercayai itu. Padahal ketika umat Islam itu menetapkan itu, proses turun hujan itu adalah sekedar menetapkan sebab. Ya, tapi hakikat yang menurunkan hujan tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Ahlussunnah itu menetapkan sebab, ya, tidak menolak sebab secara mutlak, tapi menetapkan sebab. Cuma yang menjadikan satu kejadian secara total, secara mutlak itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di sini mungkin tidak bisa kami sebutkan semuanya. Dari hal-hal yang memang beliau dikritik oleh para dai, para ustadz yang lain, dan mungkin bisa kami tambahkan juga bahwa sikap beliau dalam berdakwah itu cenderung sangat keras dan kaku. Kalau mungkin
nanti ada yang membela, oh beliau itu keras pada ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah itu? Nanti ujung-ujungnya ahli bid'ah yang dikerasi itu semua kelompok kaum muslimin di luar kelompoknya, kan begitu. Sampai pernah satu ketika saya safari dakwah ke satu kota, di mana di kota itu ada ustadz-ustadz pengikut beliau. Tapi ustadz ini seringkali mengundang ustadz-ustadz yang lembut, ustadz-ustadz yang rahmah, dakwahnya lembut dan seterusnya, supaya lebih mudah diterima masyarakat. Kemudian saya iseng bertanya, kenapa nggak mengundang ustadz pulang, termasuk yang saya sebut Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Ustadz itu dengan polosnya mengatakan dakwah beliau keras. Ini pengikut beliau ya, dari komunitas beliau sendiri. Karena kalau beliau saya undang, bisa bubar daerah saya. Orang-orang yang ngaji itu nggak akan jadi ngaji lagi. Pengakuan jujur dari sebagian mereka terhadap apa yang beliau dakwahkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita merenung, kita muhasabah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada ustadz yang sempurna. Kalaupun nanti ada orang yang menyelisih pendapat beliau, itu biasa. Yang mencocoki juga biasa. Tidak ada orang yang pendapatnya 100% benar sebagaimana seorang rasul dan seorang nabi. Kalau kita mengkritisi beliau, itu memang ranah ilmiah. Jangan sampai ada framing tuduhan, memusuhi beliau, memusuhi sunnah, memusuhi manhaj salaf, memusuhi salafi, memusuhi Islam, memusuhi syariat Islam. Ini framing-framing dan tuduhan yang tidak benar, yang ini nanti akan dipertanggungjawabkan di alam barzah, di akhirat kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau ya, dan mengampuni dosa-dosa beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.